Selamat datang dan selamat menempuh hidup baru lulus. Fenomena cancel culture semakin marak akhir-akhir ini. Jadi, fenomena ini serupa dengan pemboikotan yang dilakukan publik terhadap seseorang yang melakukan sesuatu yang dianggap tidak pantas melalui medium media sosial. Di Indonesia sendiri, fenomena serupa mulai tampak semakin banyak terjadi. Seperti baru-baru ini, DJ Panda banyak mendapat pembatalan manggung dari berbagai tempat karena kelakuan yang aduhai, dan bilang Senayan City jadi Senci bukan Sensi. Katanya, nama DJ Panda dipilih karena iseng sama biar lucu aja. Itu berbanding terbalik dengan kenapa WWF memilih Panda untuk dijadikan sebagai logo mereka. Yang pasti bukan karena biar lucu aja kan? Kepanjangan dari WWF adalah World Wide Fund for Nature. Awalnya, organisasi ini dikenal sebagai World Wildlife Fund, namun pada tahun 1986, namanya diubah menjadi World Wide Fund for Nature untuk mencerminkan cakupan kegiatan yang lebih luas. Meskipun di Amerika Serikat dan Kanada, mereka tetap menggunakan nama World Wildlife Fund. Nama World Wide Fund for Nature merefleksikan komitmen WWF untuk bekerja tidak hanya terkait isu kehidupan alam liar, tapi juga pada isu-isu lingkungan lainnya yang strategis. WWF adalah salah satu lembaga konservasi terbesar dan paling berpengalaman di dunia. Didirikan di Swiss pada tahun 1961 yang awalnya bernama Dana Marga Satwa Dunia, organisasi ini didirikan oleh 16 konservasionis terkemuka dunia, termasuk ahli biologi dan penggila satwa liar Afrika Sir Julian Huxley, Wakil Presiden IUCN Sir Peter Scott, dan Direktur Jenderal British Nature Conservancy M. Nicholson. Sekretariat Pusat WWF, yaitu WWF Internasional, bertempat di Glen, Swiss. Sebagai organisasi global, WWF memiliki jaringan kerja yang terdiri lebih dari 80 kantor di lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Secara global, WWF didukung oleh lebih dari 5 juta supporter. Inspirasi awal untuk menjadikan panda sebagai logo WWF datang dari lahirnya seekor panda raksasa bernama Cici ke kebun binatang London pada tahun 1961 ketika WWF sedang didirikan. Sadar akan perlunya simbol yang kuat dan mudah dikenali yang akan mengatasi semua kendala bahasa, para pendiri WWF sepakat bahwa hewan besar berbulu dengan mata hitam yang menarik akan menjadi logo yang sangat bagus. Logo WWF pertama kali didesain oleh ahli lingkungan dan seniman Gerald Watterson. Sedangkan, finalisasi logo dilakukan oleh Sir Peter Scott, seorang ahli ilmu burung, ornitologis, dan juga pelukis berkebangsaan Inggris. Kami menginginkan satwa yang karismatik, terancam punah, dan dicintai oleh banyak orang di dunia. Dengan menggunakan panda sebagai logo, kami juga dapat berhemat karena logo ini hanya memerlukan tinta hitam. Begitu kata Sir Peter Scott, salah satu pendiri WWF Internasional tentang penggunaan panda sebagai logo WWF. Jadi, logo WWF asli tidak hanya memukau karena kesederhanaannya, tetapi juga sangat praktis. Gambar monotonnya mudah direproduksi dalam semua format cetak pada masa itu dengan biaya yang minimal. Pada tahun 1970, panda dibuat sedikit lebih besar, lebih tajam, tetapi tetap mempertahankan pose yang sama. Di tahun 1986, logo tersebut dimodernisasi dengan menambah teks WWF di bawahnya. Jenis huruf yang mirip dengan Times Roman Bold dipilih. Logo tersebut tetap berwarna hitam putih yang monoton, persis seperti panda itu sendiri. Perubahan besar lainnya adalah panda berdiri tegak dan menatap mata Anda. Lalu pada tahun 2000, teks pada logo diubah menjadi font yang sedikit lebih tebal dan modern, mirip dengan Zarburst Gothic Regular. Logo ini masih digunakan hingga saat ini. Panda raksasa atau giant panda dimaksudkan sebagai simbol dari semua spesies terancam punah dan mewakili komitmen WWF untuk melindungi kehidupan alam liar, termasuk satwa liar dan habitatnya serta seluruh ekosistem penting di planet bumi. Logo ini digunakan oleh WWF di seluruh dunia. Panda raksasa Ailuropoda melanoleuca berasal dari Tiongkok Tengah dan dianggap sebagai simbol spesialis yang rentan. Hanya 1.864 panda raksasa yang hidup di habitat aslinya, sementara 600 panda lainnya hidup di kebun binatang dan pusat penangkaran di seluruh dunia. Panda raksasa telah hidup di hutan bambu selama jutaan tahun. Ia merupakan hewan yang sangat terspesialisasi dengan adaptasi yang unik.
Bulu panda yang tebal seperti wol menjaganya tetap hangat di hutan dingin habitatnya. Panda raksasa memiliki gigi geraham yang besar dan otot rahang yang kuat untuk menghancurkan bambu yang keras. Banyak orang menganggap hewan gemuk dan lambat ini lucu, tetapi panda raksasa bisa sama berbahayanya dalam beruang lainnya. Panda raksasa hidup di beberapa pegunungan di Tiongkok bagian tengah selatan, di provinsi Sichuan, Shanxi, dan Gansu. Panda raksasa hidup di hutan berdaun lebar dan hutan konifer dengan lapisan bawah bambu yang lebat, pada ketinggian antara 5.000 dan 10.000 kaki. Hujan deras atau kabut tebal sepanjang tahun menjadi ciri khas hutan ini yang seringkali diselimuti oleh awan tebal. Para ilmuwan belum yakin berapa lama panda raksasa dapat hidup dalam liar, tetapi mereka yakin umurnya lebih pendek daripada umur di kebun binatang. Mereka memperkirakan umur panda liar sekitar 15-20 tahun dan sekitar 30 tahun bagi panda yang dipelihara manusia. Ilmuwan Tiongkok telah melaporkan panda di kebun binatang berusia hingga 35 tahun. Panda raksasa dewasa umumnya hidup menyendiri, tetapi mereka juga berkomunikasi secara berkala melalui tanda aroma, panggilan, dan pertemuan sesekali. Penelitian terbaru juga menemukan bahwa panda raksasa dapat membentuk komunitas yang terdiri dari 7 hingga 15 individu dalam populasi lokal. Panda raksasa mencapai kematangan reproduksi antara usia 4 dan 7 tahun. Mereka dapat bereproduksi hingga usia 20 tahunan. Panda betina hanya berevolusi setahun sekali di musim semi. Periode singkat 2 hingga 3 hari di sekitar ovulasi adalah satu-satunya waktu panda raksasa dapat hamil. Panda raksasa betina melahirkan 90 hingga 180 hari setelah kawin. Meskipun betina dapat melahirkan 2 anak, biasanya hanya 1 anak yang dapat bertahan hidup. Anak panda raksasa dapat tinggal bersama induknya hingga 3 tahun sebelum hidup mandiri. Ini berarti bahwa seekor panda betina liar hanya dapat melahirkan anak setiap 2 tahun sekali. Sepanjang hidupnya, seekor panda raksasa hanya dapat berhasil membesarkan 5 hingga 8 anak. Terima kasih sudah menonton, dan sampai bertemu di video baru selanjutnya.